terkait dengan strategi kolaboratif terkait pengawasan dan pengendalian untuk penataan kesehatan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya Jartaplok Packet Switch dan juga ISP. Untuk itu hadirin seluruhnya, harapannya mari kita ikuti acara ini dengan saksama dan silahkan kita akan bersama-sama mengikuti serangkaian acara dengan mendengarkan berbagai penyampaian narasumber dan harapannya Anda semua tamu-tamu undangan kami di sini yang juga menjadi stakeholder dari jalannya acara ini, para pelaku-pelaku usaha, perusahaan-perusahaan dapat turut memberikan kontribusi pemikiran, saran maupun juga gebrakan bersama-sama untuk kita laksanakan sesuai dengan topik dari FGD yang kita bahas pada hari ini. Untuk itu memulai dan juga mengawali sekaligus juga membuka secara resmi jalannya FGD kita kali ini, kita akan mengundang untuk memberikan sambutan pembuka sekaligus juga pengantar untuk agenda kita hari ini. Kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi Bapak Dhani Suwardani. Kami silahkan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kominfo Provinsi Jatim. Yang saya hormati perwakilan dari Abji Pusat, Bapak Tigor, dan juga Mas Ari. Yang saya hormati dari Korwil Abji Jawa Timur, alhamdulillah Ketua Korwil sudah hadir, Mas Fensa dan tim. Yang saya hormati perwakilan dari Direktorat Pengendalian LED, Layanan Ekosistem Digital, sudah hadir di Zoom, Pak Falatehan, dan juga hadir secara fisik ada Mbak Mesa dan tim. Yang saya hormati para penyelenggara telekomunikasi, ada dari Telkom dan Telkomsel dan penyelenggara jaringan maupun ISP lainnya, baik dari pusat maupun ISP lokal Jawa Timur. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian telah memenuhi undangan kami dalam acara FGD untuk strategi kolaboratif pengawasan dan pengendalian dalam rangka penataan kesehatan penyelenggaraan telekomunikasi Jartaplok, Packet Switch, dan ISP. Oh izin tadi ada yang kelewat, saya baru diinfo Pak Ketut, narasumber kami juga sudah hadir di Zoom. Terima kasih Pak Ketut. Baik Bapak Ibu, pertama-tama mungkin kita kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, bersama-sama kita bisa menghadiri acara FGD ini, baik yang hadir secara fisik ataupun yang hadir secara online melalui Zoom. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan terkait dengan kebijakan dari Dirjen Ekosistem Digital terkait dengan penataan kesehatan industri yang tahun ini sudah kita laksanakan. Jadi sesuai dengan arah kebijakan pengembangan ekosistem digital yang mana di tahun 2045 sesuai dengan visi untuk Indonesia Emas 2045, di mana kita ditargetkan untuk menjadi global leader atau pemain utama dalam teknologi digital. Bahkan selain itu juga ditetapkan untuk implementasi digitalisasi baik itu di seluruh sektor kehidupan secara sosial maupun ekonomi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam visi Indonesia Emas 2045 itu dibagi menjadi beberapa fase, yang mana fase pertama di tahun
2025 sampai dengan 2030 adalah merupakan fase yang sangat krusial atau fase yang sangat penting karena ini menjadi fundamental untuk dapat melangkah ke fase-fase berikutnya sampai dengan tahun 2045. Yang tentu tujuannya adalah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana yang dicanangkan pada tahun 2030 nanti. Nah, dalam fase pertama ini, tentunya yang menjadi fokus dalam fondasi ekonomi digital atau fondasi ekosistem digital, yang pertama itu adalah terkait dengan infrastruktur digitalnya. Yang kedua terkait dengan sumber daya manusia, kemudian terkait dengan regulasi atau policy, yang ketiga adalah platform, dan semuanya ini merupakan satu kesatuan yang memang saling berkegantungan, artinya interdependent. Nah, kita mungkin akan lebih fokus terkait dengan aspek infrastruktur. Kalau kita melihat kondisi infrastruktur saat ini, kalau saya melihatnya mungkin secara coverage ya, itu sudah baik atau kita sudah on the track, di mana kita melihat bahwa capaian untuk coverage seluler kita untuk teknologi 4G itu sudah mencapai 97% untuk wilayah Indonesia. Kemudian kalau kita lihat secara connectivity, khususnya untuk fixed broadband itu sudah mencapai kalau tidak salah 79% dari total kecamatan yang ada di Indonesia itu sudah tersedia optical distribution point atau ODP. Nah, dari sisi speed internet, untuk berdasarkan hasil pengukuran dari speed test, untuk mobile seluler itu sekarang ada di speed 45 Mbps, kemudian untuk fixed broadband rata-rata 38 Mbps. Nah, mungkin secara speed, secara kecepatan akses ini perlu ditingkatkan lagi, tapi kita sudah menuju ke arah 100 Mbps. Yang kemarin terakhir diluncurkan ada lelang 1,4 ya. Berarti sebentar lagi nanti akan ada produk internet minimal 100 Mbps. Nah, tentunya angka-angka statistik tadi tanpa harus dilihat juga dengan kondisi sustainability dari industrinya, industri telekomunikasi, terutama para penyelenggara yang membangun mulai dari jaringan backbone sampai dengan jaringan last mile. Kita ketahui di backbone ada penyelenggara JARTUB, kemudian di last mile ada penyelenggara JARTAPLOK sampai dengan penyelenggara ISP. Tentunya kondisi kesehatan dari penyelenggara yang membangun jaringan akses internet ini menjadi concern dari pemerintah atau dari Komdigi. Nah, kita melihat sekarang bagaimana kondisi untuk para penyelenggara yang tadi saya sampaikan untuk jaringan last mile, di mana kita melihat bahwa penyelenggara jaringan tetap lokal paket suite kita itu sekarang sudah mencapai sekitar 407 di Desember 2024, bahkan angkanya terus bertambah. Saya mendapatkan informasi terbaru sekarang sudah 467 penyelenggara JARTAPLOK paket suite. Nah, kemudian untuk ISP ini sendiri kita melihat data 2024 jumlah penyelenggara sekitar 1.284 dan posisinya terus bertambah, sekarang sudah mencapai kurang lebih 1.414. Belum lagi ditambah dengan resellernya. Reseller resmi dari ISP udah sekitar mungkin sudah mencapai 5.000 ya Bu Mini ya, atau bahkan lebih posisi tahun ini. Itu yang resmi. Yang tidak resmi angkanya belum dapat kita hitung. Mungkin sudah puluhan ribu informasi yang kita dapat. Tadi ada yang tersenyum juga tuh ya Pak. Nah, tentunya dengan kondisi atau jumlah pemain yang
jumlahnya segitu masif gitu ya, ini juga akan mempengaruhi terhadap keseimbangan pasar dan juga mempengaruhi untuk kesehatan industri itu sendiri dan bahkan akan menimbulkan potensi persaingan tidak sehat dan ujung-ujungnya dapat menghambat untuk penetrasi pemerataan akses. Karena begini, kita punya jumlah ISP, kita punya pemain ISP banyak jumlahnya dan tersebar di berbagai daerah, tapi sayangnya sebarannya itu hanya terkonsentrasi di daerah-daerah yang katakanlah penduduknya padat dan ekonominya sudah mapan. Tapi di daerah-daerah rural itu masih ketersediaan supply masih sangat kurang untuk pemain-pemain ISP ataupun Jartaplok paket suite gitu ya. Nah, begitu juga dengan optimalisasi jaringan, utilisasi ODP dengan jumlah pemain yang segitu banyak juga tidak optimal. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi itu, kami Komdigi khususnya di Dirjen Ekosistem Digital bersama dengan asosiasi, kita bersama dengan ATSI, dengan ABJI, dengan Abjatel, kita melakukan evaluasi terhadap jumlah pemain ISP maupun pemain Jartaplok, kemudian kita melakukan analisis. Nah, dari analisis yang kita buat, di situ terlihat bahwa di daerah-daerah tertentu itu untuk wilayah layanan sudah tercover 90% dari jumlah populasi. Artinya di satu lokasi itu kemungkinan, misalnya contoh di Jakarta Selatan, jumlah pemain ISP-nya udah lebih dari 130 pemain ISP. Sudah bisa mengcover lebih dari 90% populasi di sana. Begitu juga di daerah-daerah lainnya, kalau tidak salah di kota Surabaya itu hampir 50 lebih untuk jumlah pemain ISP. Dari analisis itu kami bersama dengan asosiasi dan juga tentu masukan dari para asosiasi, kita melihat bahwa ini perlu dilakukan untuk izin usaha di daerah tersebut tidak dikeluarkan kembali, khususnya di 24 kabupaten kota yang kita lakukan analisis bahwa wilayah layanan tersebut sudah dapat di-cover oleh ISP yang dapat meng-cover 90% populasi yang ada di sana. Nah, kebijakannya kami keluarkan melalui surat edaran Menteri di Oktober 2025. Jadi untuk para penyelenggara dengan izin Jartaplok paket Swiss berbasis fiber optik dan ISP yang media akses ke pelanggannya menggunakan Jartaplok paket suite berbasis fiber optik di 24 kabupaten kota itu dianggap tidak perlu lagi dikeluarkan izin atau tidak ada lagi tambahan untuk pemain baru di lokasi yang tadi kami sampaikan 24 kabupaten kota. Nah, harapannya tentu dengan kebijakan ini kita dapat menata kembali jumlah pemain yang tujuannya adalah untuk melakukan penyehatan terhadap industri. Kita lakukan balancing lagi untuk keseimbangan pasar di sana dan juga optimalisasi terhadap jaringan yang existing di 24 kabupaten kota tersebut. Nah, kami menyadari bahwa kebijakan ini tidak akan optimal tanpa adanya turut sertanya ataupun kebersamaan dan kolaborasi dari para asosiasi khususnya di ABJI, Abjatel maupun di ATSI dan para penyelenggara ISP maupun Jartaplok lainnya. Kita akan terus evaluasi karena ini hanya ditetapkan selama 2 tahun. Kita akan evaluasi terus secara bersama dan juga pasca Oktober ini kami dari Ditdal sudah mulai melakukan pengawasan dan pengendalian. Nanti ujung tombaknya di Bu Mini nih selaku Katim jasa dan jaringan untuk penyelenggara yang sudah existing.
nanti konteks penyelenggara ilegalnya ada di Katim Penertiban Burini. Jadi saling kolaborasi ini. Di 24 kabupaten kota kita akan fokus mengawasi pemain-pemain yang existing ataupun di daerah-daerah yang 24 kabupaten kota untuk ilegalnya kita juga akan lebih intens melakukan pengawasan dan pengendalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti pada forum diskusi akan kita bahas lebih detail lagi dan kami harapkan mendapatkan masukan-masukan dari para peserta yang hadir saat ini, khususnya bagaimana nanti mekanisme ataupun strategi dari Ditdel sendiri maupun secara umum di Dirjen Ekodik dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan moratorium ini. Nah, harapannya dengan adanya pelaksanaan dan pengawasan yang intens gitu ya, maka goals yang kita harapkan untuk penataan kesehatan industri dapat dapat terjadi ya, sehingga dapat memberikan manfaat untuk kesehatan industri telekomunikasi itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup saya akan menyampaikan sedikit pantun ya. Karena kemarin di Solo pakai pantun, di sini juga mau pakai pantun. Tolong nanti cakepnya ya. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa mampir di Bebek Sinjai. Siang yang cerah, kita hadir di FGD Strategi untuk Penataan Kesehatan Industri. Semoga membawa hasil dan membawa industri lebih sehat untuk industri telco. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Lebih meriah tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas sambutan luar biasa tadi dari Pak Dhani yang sekaligus juga akhirnya mengawali ya untuk dimulainya acara kita, khususnya yang menjadi acara inti kita adalah FGD yang akan segera kita langsungkan sesaat lagi Bapak Ibu hadirin. Dan tentunya juga seperti yang tadi sudah sampaikan tentunya oleh Pak Dhani ada banyak hal yang memang pastinya akan menjadi bahasan kita untuk di forum kita kali ini. Dan nantinya untuk FGD sendiri akan langsung dipimpin oleh moderator yang akan bertugas yang akan memandu jalannya materi-materi kita yang akan dipaparkan oleh para narasumber seperti itu. Dan kali ini hadirin kita akan langsung mengundang kali ini moderator yang akan bertugas memandu jalannya FGD kita kali ini. Tak lain tak bukan adalah analis kebijakan ahli media selaku juga ketua tim monitoring evaluasi penyelenggara telekomunikasi dan perlindungan pengguna. Kepada yang kami hormati Ibu Sumini kami silahkan tepuk tangan yang meriah hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa sekali bahwa setiap ada acara di Surabaya ini selalu melimpah pesertanya. Nggak tahu kenapa, apa karena di rumah suntuk dengan istrinya nggak tahu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan acara FGD Strategi Kolaboratif WASDAL dalam rangka penataan kesehatan penyelenggaraan telekomunikasi. Harapan kita nanti Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi ataupun saran, usulan, masukan. Kemudian mungkin hal-hal yang ditemukan di lapangan bisa nanti ditanyakan kepada pakar-pakar yang hari ini kita undang. Jadi kita membawa narasumber-narasumber yang hebat untuk bisa tampil hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal apa yang perlu nanti dipertanyakan. Karena memang kemarin sering kita ketemu tapi kita nggak bisa menjawab gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini dengan narasumber-narasumber yang hebat bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan